Oke, jadi kelainan refraksi itu terjadi ketika bentuk mata tidak memungkinkan cahaya masuk dengan tepat. Jadi ada proses jatuhnya cahaya di belakang bola mata atau retina. Nah, itu tidak tepat tuh. Kenapa? Karena biasanya kelainan dari bentuk bola mata. Nah, penglihatan itu bisa jadi kabur. Pada mata yang minus itu biasanya bentuk bola mata morfologinya terlalu panjang gitu. Jadi bintiknya jatuhnya di depan retina atau korneanya yang terlalu melengkung menyebabkan titik cahayanya jatuh di depan retina. Nah, pada mata yang plus sebaliknya itu terjadi karena bentuk bola matanya terlalu pendek. Ini bisa bawaan ya, genetik juga bisa. Atau korneanya tidak cukup melengkung sehingga cahaya yang masuk dari depan mata itu masuk di belakang retina posisinya. Sedangkan pada silinder terjadi karena kornea bentuknya tidak rata, sehingga menyebabkan cahaya yang masuk fokusnya akan lebih dari satu titik. Jadi terlihat seperti berpendar cahaya yang masuk ke dalam mata. Nah, ada juga nih mata tua atau presbiopia. Nah, kalau mata tua terjadi karena lensa mata sudah kehilangan elastisitasnya. Jadi sebenarnya lensa itu kan punya gaya elastisitas. Dia bisa melakukan akomodasi pada saat melihat jauh dan pada saat melihat dekat. Pada usia tua, elastisitasnya berkurang sehingga sulit untuk memfokuskan suatu objek. Biasanya terjadi pada usia di atas 40 tahun. Nah, penyebab lainnya selain morfologi bola mata dan kornea bisa juga genetik, kondisi kesehatan tertentu, dan juga faktor lingkungan. Seperti apa sih yang dimaksud faktor lingkungan? Gaya hidup ya, gaya hidup sehari-hari nih, seperti kebiasaan membaca yang tidak baik, membaca sambil tiduran, atau membaca pada saat kondisi pencahayaan yang kurang baik. Kemudian menggunakan gadget berlebih, karena di dalam gadget itu atau penggunaan komputer berlebih itu ada cahaya atau paparan dari blue light yang keluar dari gadget tersebut. Itu bisa berpengaruh terhadap ketahanan dari mata itu sendiri. Bisa juga karena jarak pandang dari mata menuju objek itu terlalu dekat. Misalkan pada saat menonton televisi. Nah, pada saat menonton TV ini, kita nggak boleh terlalu dekat ya. Minimal tuh sebenarnya 4 meter jaraknya dari layar TV. Kalaupun harus dengan jarak dekat, misalkan pada saat penggunaan komputer atau laptop, kita bisa seringkali untuk melakukan istirahat mata. Jadi tidak dalam jangka waktu lama terpapar di depan layar, harus ada jeda untuk beristirahat. Oke, jadi kelainan refraksi mata itu hingga saat ini belum dapat disembuhkan. Jadi jangan teriming-iming ya oleh misalkan ada nih obat tetes yang bisa menyembuhkan minus, plus, dan sebagainya. Sebenarnya faktanya minus atau plus atau kelainan refraksi tidak bisa kembali normal secara alami. Nah, cara penanganannya itu bertujuan untuk membantu orang dengan kelainan refraksi mata agar dapat melihat dengan lebih jelas. Cara penanganannya bertujuan untuk membantu seseorang dengan kelainan refraksi mata agar dapat melihat lebih jelas. Jadi menggunakan alat bantu serta mencegah agar kelainan refraksi matanya nggak jadi tambah parah atau tambah besar. Nah, beberapa langkah yang digunakan untuk terapi dalam penanganan kelainan refraksi. Yang pertama yaitu kacamata, merupakan pilihan yang paling mudah dan juga paling aman untuk memperbaiki penglihatan. Nah, biasanya pada saat seseorang konsul ke dokter mata, nanti akan diberikan ukuran dan juga jenis lensa kacamata yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi tiap orang berbeda tentunya ya. Itu harus berdasarkan hasil pemeriksaan. Mata minus menggunakan lensa bentuknya cekung. Sedangkan kalau plus itu diberikan lensa yang berbentuk cembung. Jika terdapat silinder, itu akan dikombinasikan dengan lensa dasar yang sebelumnya. Nah, ada juga dengan bantuan lensa kontak. Lensa kontak juga sebenarnya banyak diminati karena merupakan pilihan yang nyaman dan praktis digunakan saat beraktivitas. Tapi ingat, perawatan dan pemeliharaannya harus teliti dan benar-benar menjaga kebersihan dengan baik. Karena kalau salah-salah bisa menyebabkan infeksi pada mata dan memperparah kondisi kesehatan mata kamu. Ada juga selanjutnya dilakukan tindakan bedah lasik atau laser in situ keratektomi. Nah, pada kondisi beberapa yang parah, misalkan minus yang cenderung tinggi atau ada kebutuhan khusus, tidak memungkinkan untuk memakai kacamata atau kontak lens, maka dilakukanlah operasi lasik ini. Tindakan operasi ini diperlukan untuk memperbaiki kondisi mata dengan kelainan refraksi. Nah, bedah dilakukan dengan cara mengubah bentuk dari kornea secara permanen, sehingga hantaran cahaya yang masuk akan tepat masuk ke dalam retina dan mata akan bisa kembali fokus.
Nah, untuk beberapa jenis tindakan operasi sebenarnya masih banyak ya, namun yang paling sering didengar tadi adalah LASIK.